Han Li tiba di sebuah pavilion teh yang tersembunyi di sebuah jalan kecil yang terpencil. Di depan pintu, 2 kultivator Foundation Establishment dari lembah Maple Kuning telah menunggunya dengan penuh hormat. Setelah menyambut kedatangannya, mereka langsung mempersilakan Han Li masuk ke dalam pavilion. Suasana di dalam bangunan itu begitu sunyi, seolah tidak ada seorang pun selain dirinya. Han Li kemudian menaiki lantai 2 dan mendapati leluhur Ling Hu telah duduk dengan tenang di hadapan sebuah meja segi 8 sambil menikmati secangkir teh spiritual. Sebuah cangkir teh juga telah disiapkan khusus untuk Han Li, menunjukkan bahwa pertemuan ini memang telah direncanakan sejak awal. Leluhur Ling Hu terlebih dahulu menyuguhkan teh spiritual berkualitas tinggi kepada Han Li. Setelah Han Li mencicipinya dan mengakui kualitas teh tersebut, leluhur Ling Hu akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya dari pertemuan itu. Ia berharap Han Li bersedia kembali ke lembah Maple Kuning dan menjadi salah satu tetua dari sekte tersebut. Permintaan itu bukan tanpa alasan. Leluhur Ling Hu menyadari bahwa usianya sudah tidak lama lagi dan waktunya di dunia kultivasi semakin menipis. Karena itulah, ia ingin menyerahkan masa depan lembah Maple Kuning kepada seseorang yang benar-benar memiliki kemampuan untuk melindungi sekte. Di matanya, Han Li adalah pilihan terbaik. Bahkan, leluhur Ling Hu bersedia menyerahkan seluruh kepemimpinan lembah Maple Kuning kepada Han Li agar sekte itu tetap dapat berdiri kokoh di masa depan. Namun, Han Li tidak menunjukkan sedikit pun ketertarikan. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak lagi memikirkan perlakuan tidak adil yang pernah diterimanya dari lembah Maple Kuning di masa lalu. Baginya, keputusan yang diambil sekte saat itu hanyalah pilihan yang wajar berdasarkan keadaan. Karena itu, ia tidak lagi menyimpan dendam kepada siapapun. Meskipun demikian, memaafkan masa lalu bukan berarti ia ingin kembali. Han Li menegaskan bahwa dirinya kini telah menjadi tetua di sekte Awan Jatuh dan tidak memiliki niat untuk meninggalkan sekte tersebut. Tujuan utamanya sejak awal hanyalah mencari tempat yang tenang untuk berkultivasi, bukan mengejar jabatan atau menguasai sebuah sekte. Melihat Han Li tetap tenang, leluhur Ling Hu kembali mencoba membujuknya. Ia menjelaskan bahwa menjadi pemimpin tunggal sebuah sekte akan memberikan banyak keuntungan. Han Li tidak hanya akan memperoleh sumber daya kultivasi dalam jumlah besar, tetapi juga tidak perlu lagi bersusah payah mencari obat-obatan spiritual dan berbagai material langka. Selain itu, kedudukannya di dunia kultivasi juga akan jauh lebih tinggi karena menjadi penguasa tertinggi lembah Maple Kuning. Leluhur Ling Hu bahkan mencoba menyentuh sisi emosional Han Li. Ia mengingatkan bahwa masih banyak murid dari generasi Han Li yang hingga kini tetap berada di lembah Maple Kuning. Tanpa perlindungan seorang kultivator Nascent Soul, sekte tersebut bisa saja dihancurkan oleh koalisi sekte lain kapan saja. Jika itu terjadi, para murid yang pernah tumbuh bersama Han Li pun kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan. Namun, semua alasan itu tetap tidak mampu mengubah keputusan Han Li. Baginya, sebagai tetua sekte Awan Jatuh, ia sudah memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk melanjutkan kultivasinya. Ia juga sama sekali tidak tertarik pada kekuasaan, status, maupun reputasi di dunia kultivasi. Di mata Han Li, berdirinya sebuah sekte maupun kehancurannya adalah bagian dari hukum alam yang tidak dapat dihindari. Tidak ada sekte yang mampu bertahan selamanya. Cepat atau lambat, setiap warisan akan menghilang bersama berlalunya waktu. Karena itulah, Han Li memilih untuk tidak ikut campur terhadap nasib lembah Maple Kuning maupun para murid dari generasinya. Ia menyerahkan semua itu kepada takdir dan tetap melanjutkan jalan kultivasi yang telah dipilihnya. Leluhur Ling Hu kemudian mengeluarkan sebuah jimat giok kuno yang selama ini menjadi salah satu harta paling berharganya. Menurutnya, jimat tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa dan telah berkali-kali membantunya mengalahkan musuh. Ia bahkan meyakini bahwa jimat itu merupakan peninggalan seorang ahli kuno yang telah mencapai tingkat pencapaian sangat tinggi dalam Dao Jimat. Untuk memperlihatkan kekuatannya, leluhur Ling Hu segera mengaktifkan jimat tersebut. Dalam sekejap, jimat giok berubah menjadi bola cahaya hitam yang memancarkan aura dingin. Angin yin berhembus memenuhi ruangan, lalu perlahan membentuk sebuah tangan iblis raksasa berwarna hitam, kemerahan,
yang melayang di atas kepala leluhur Linghu. Tangan iblis itu memancarkan cahaya hitam kemerahan dengan api yin yang terus berkedip di sekelilingnya. Aura mengerikan yang dipancarkannya langsung memenuhi seluruh pavilion teh, bahkan membuat Hanli ikut terkejut. Dari pancaran kekuatannya saja, Hanli sudah bisa merasakan bahwa kemampuan jimat itu sama sekali tidak biasa. Leluhur Linghu kemudian memperlihatkan kemampuan sebenarnya dari tangan hantu mendalam tersebut. Selama tidak diserang oleh harta yang memiliki atribut yang, tangan iblis itu hampir tidak dapat dihancurkan. Bahkan berbagai harta sihir maupun harta kuno yang terkena cengkeramannya akan kehilangan spiritualitas dan kekuatannya. Semakin lama terperangkap, semakin besar pula penurunan kekuatan harta tersebut, termasuk harta tingkat atas. Sebagai bukti, leluhur Linghu memperbesar tangan iblis itu hingga beberapa kali lipat, lalu mengarahkannya ke sebuah meja kayu di dekatnya. Api yin hitam langsung menyelimuti meja tersebut, dan dalam sekejap meja itu lenyap tanpa meninggalkan abu sedikit pun. Pemandangan itu membuat Hanli diam-diam terkejut. Menurutnya, kemampuan tersebut sangat mirip dengan teknik Dao Iblis yang menggunakan indera spiritual sebagai serangan. Namun, karena kekuatan itu berasal dari sebuah jimat giok, penggunanya tidak perlu khawatir akan mengalami serangan balik pada indera spiritualnya. Ditambah lagi, api yin yang dimiliki tangan iblis itu jelas merupakan kemampuan ilahi lain yang tidak kalah berbahaya. Leluhur Linghu mengakui bahwa jimat giok itu masih menyimpan kemampuan lain yang belum berhasil ia ungkap. Sayangnya, usia yang sudah tidak panjang membuatnya tidak memiliki cukup waktu untuk meneliti seluruh rahasia di balik jimat tersebut. Karena itulah, ia berharap Hanli dapat melanjutkan penelitian itu di masa depan. Setelah demonstrasi selesai, tangan iblis kembali berubah menjadi bola cahaya hitam sebelum akhirnya kembali ke bentuk jimat giok. Meski tetap terlihat tenang, Hanli sebenarnya sangat tertarik pada jimat tersebut. Baginya, nilai terbesar jimat itu bukan hanya terletak pada kekuatannya, tetapi juga pada kemungkinan mempelajari teknik Dao jimat kuno yang tersimpan di dalamnya. Pengetahuan seperti itu akan sangat berharga bagi kultivasinya di masa depan. Setelah selesai memperlihatkan seluruh barang yang dipersiapkannya, leluhur Linghu menyimpan kembali ketiga harta tersebut. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan 3 cakram giok putih transparan yang diletakkan di atas meja. Hanli kemudian menyerahkan 3 formasi cakram yang telah ia sempurnakan sendiri. Formasi itu tidak dapat ditiru oleh siapapun. Sebagai balasannya, Hanli berjanji bahwa setelah leluhur Linghu meninggal dunia, ia tidak akan menolak permintaan yang berkaitan dengan lembah Maple Kuning. Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, pertemuan keduanya pun berakhir. Hanli segera berpamitan dan meninggalkan pavilion teh, sementara leluhur Linghu hanya mengantarnya dengan beberapa ucapan sopan. Setelah Hanli pergi, senyum di wajah leluhur Linghu perlahan menghilang. Ia kembali duduk sendirian sambil menatap meja di hadapannya dengan tatapan penuh pikiran, seolah sedang memikirkan masa depan lembah Maple Kuning yang kini berada di ujung tanduk. Di sisi lain, Hanli tidak langsung kembali ke tempat tinggalnya. Ia mencari sebuah tempat yang sunyi sebelum mengeluarkan kepingan giok yang sebelumnya diberikan oleh tetua sekte Tianji. Dengan menggunakan indera spiritualnya, Hanli mulai memeriksa isi kepingan giok itu secara saksama. Namun, semakin lama ia membacanya, ekspresi wajahnya justru berubah menjadi penuh keraguan. Setelah mempelajari isi slip giok yang diterimanya, Hanli segera menyimpannya dan bergerak menuju lokasi yang tertera di dalamnya. Ia melintasi sebagian besar kota Soaring Heavens, hingga akhirnya tiba di sebuah sudut kota yang sepi. Di sana berdiri sebuah toko sederhana bernama Jade Union Pavilion, yang dari luar tampak seperti toko biasa yang menjual berbagai bahan kultivasi dan jimat. Begitu memasuki toko, Hanli langsung disambut oleh seorang penjaga toko parubaya berjubah abu-abu yang hanya memiliki kultivasi ranah Qi Condensation. Setelah Hanli memperlihatkan slip giok sebagai tanda pengenal, sikap penjaga toko itu langsung berubah menjadi sangat hormat. Ia segera mengantar Hanli menuju gudang di bagian belakang toko. Gudang itu dipenuhi berbagai lemari dan peti kayu. Penjaga toko kemudian mengaktifkan sebuah mekanisme tersembunyi yang membuka jalan rahasia menuju bawah tanah.
lorong itu sengaja disamarkan menggunakan mekanisme dunia fana agar tidak menarik perhatian orang luar. Sesampainya di depan lorong, Han Li langsung menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa keadaan di bawah. Ia segera menemukan adanya penghalang yang menutupi area tersebut. Meski mampu menghancurkannya dengan mudah, Han Li sadar bahwa tindakan itu pasti akan membuat orang-orang di dalam menyadari kehadirannya. Karena belum mengetahui apakah pihak yang mengundangnya benar-benar dapat dipercaya, ia sempat ragu untuk melangkah lebih jauh. Tidak lama kemudian, penghalang itu tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Tindakan tersebut jelas merupakan bentuk kepercayaan dari orang-orang di dalam. Saat indera spiritual Han Li berhasil menembus ruangan bawah tanah, ia langsung terkejut melihat sosok yang sedang menunggunya. Tanpa ragu lagi, Han Li menuruni lorong panjang tersebut hingga tiba di sebuah ruangan batu yang cukup luas. Di dalam ruangan itu, hanya terdapat beberapa tikar meditasi. Di salah satu tikar, duduk dua orang yang telah menantinya dengan tenang. Salah satu dari mereka ternyata adalah Marquis Nanlong, sosok yang sebelumnya sempat terpisah darinya setelah peristiwa berbahaya di dataran Moulan. Melihat Marquis Nanlong masih hidup membuat Han Li cukup terkejut. Marquis Nanlong kemudian menjelaskan bahwa setelah berpisah dari Han Li, ia sempat berhasil meloloskan diri. Namun, musuh terus memburunya menggunakan teknik pelacakan rahasia hingga ke perbatasan dataran Moulan. Beruntung saat pengejaran berlangsung, sekelompok penyihir tingkat tinggi dari Moulan muncul dan bentrok dengan para pengejarnya. Kekacauan itulah yang memberinya kesempatan untuk melarikan diri, meskipun ia harus membayar harga mahal karena mengalami luka yang cukup serius. Wajahnya kini tampak jauh lebih pucat dan aura vitalitasnya juga melemah. Di samping Marquis Nanlong, duduk seorang pria tua berjubah putih yang ternyata adalah tetua Luwing dari Sekte Tianji, sosok yang pernah ditemui Han Li sebelumnya. Han Li kemudian mempertanyakan alasan Marquis Nanlong mencarinya secara diam-diam, bahkan sampai mengutus murid untuk menemui selirnya. Menurut Han Li, tindakan itu cukup berisiko dan membuatnya merasa heran. Marquis Nanlong segera menjelaskan bahwa semua itu dilakukan demi keamanan. Ia yakin masih ada pihak yang diam-diam mengawasi mereka, sehingga pertemuan secara rahasia merupakan satu-satunya cara agar tidak menarik perhatian musuh. Ia juga memperkenalkan Tetua Luwing sebagai sahabat yang sangat dipercayainya. Awalnya, Tetua Luwing juga seharusnya ikut dalam pencarian harta bersama mereka. Tetapi saat itu ia terhalang urusan sekte. Setelah menyaksikan sendiri kekuatan Han Li yang mampu menghabisi seorang kultivator Nascent Soul, sikap Marquis Nanlong terhadapnya berubah drastis. Kini ia memperlakukan Han Li sebagai rekan sejajar yang layak dihormati. Tetua Luwing pun menyampaikan permintaan maaf atas cara yang digunakan untuk menghubungi Han Li. Mendengar penjelasan tersebut, Han Li tidak lagi mempermasalahkannya dan langsung menanyakan tujuan sebenarnya dari pertemuan itu. Marquis Nanlong kemudian mengungkapkan bahwa menurut informasi yang berhasil diperolehnya, Sekte Ghost Spirit telah mengeluarkan harga yang sangat besar untuk menyuap anggota rombongan mereka sebelumnya. Tujuannya adalah memperoleh peta serta metode peninggalan Master Chang Kun agar dapat memasuki Devil Fall Valley. Lebih dari itu, Marquis Nanlong menjelaskan bahwa Han Li tanpa sadar telah memperoleh salah satu benda terpenting untuk memasuki Devil Fall Valley, yaitu cincin hitam yang pernah didapatkannya. Jika cincin tersebut digabungkan dengan peta milik Marquis Nanlong, peluang mereka untuk menghindari sebagian besar bahaya di Devil Fall Valley akan meningkat drastis. Mendengar hal itu, Han Li langsung teringat pada sebuah harta kuno bernama cincin surga bumi. Ia mengetahui bahwa cincin tersebut ditempa oleh Wise Huang menggunakan besi meteor. Dalam keadaan biasa, cincin itu memang tidak memiliki kemampuan yang terlalu istimewa. Namun, ketika berhadapan dengan Great North Essence Light, cincin tersebut mampu mengendalikan cahaya esensi sebagai senjata yang mematikan. Meskipun karena kegunaannya yang sangat terbatas, banyak kultivator menganggapnya sebagai harta yang kurang bernilai. Marquis Nanlong membenarkan dugaan Han Li. Ia menjelaskan bahwa cincin surga bumi sebenarnya terdiri atas cincin Yin dan cincin Yang. Cincin Yin mampu melindungi pemiliknya dari Great North Essence Light, sedangkan cincin Yang dapat mengendalikan cahaya esensi itu untuk menyerang lawan. Menurutnya, cincin yang dimiliki Han Li adalah cincin Yin.
Marquis Nanlong juga mengungkapkan bahwa dahulu Master Cheng Kun berhasil melewati wilayah Great North Essence Light di Devil Fall Valley berkat bantuan Cincinin tersebut. Memang masih ada metode lain untuk melewati wilayah itu, tetapi semuanya membutuhkan formasi berskala besar atau harta kuno yang kini telah hilang dan hampir mustahil ditemukan. Penjelasan itu membuat Han Li akhirnya memahami maksud Marquis Nanlong. Dengan peta peninggalan Master Cheng Kun dan cincin surga bumi yang berada di tangannya, peluang mereka untuk menembus Devil Fall Valley menjadi jauh lebih besar. Namun, Han Li tetap tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia memilih mempertimbangkan dengan matang bahaya yang akan dihadapi sekaligus keuntungan yang mungkin bisa diperoleh dari perjalanan berbahaya tersebut.